Halo, kita bertemu kembali di pelajaran seni budaya di kelas 8. Materi kita kali ini adalah menggambar ilustrasi. Amati gambar berikut ini. Ya, ini adalah contoh dari gambar ilustrasi. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah 1. Menjelaskan pengertian gambar ilustrasi. 2. Mengidentifikasi jenis objek gambar ilustrasi. 3. Mengidentifikasi karakter objek gambar ilustrasi. 4. Menggambar model sesuai karakter objek ilustrasi. Berikut adalah peta konsep menggambar ilustrasi. Yang akan kita pelajari adalah konsep menggambar ilustrasi, alat dan bahan menggambar ilustrasi, objek gambar ilustrasi, gaya gambar ilustrasi, langkah-langkah menggambar ilustrasi, teknik manual, teknik digital. Amatilah buku-buku berikut ini. Ya, setiap kita membaca buku, majalah, novel, cerita, atau sejenisnya sering menemukan gambar yang menyertainya. Gambar ini disebut dengan ilustrasi. Kita masuk ke konsep menggambar ilustrasi. Kata ilustrasi berasal dari bahasa Latin illustrare yang berarti menjelaskan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diterangkan pengertian ilustrasi sebagai berikut. Gambar untuk memperjelas isi karangan atau buku. Gambar desain atau diagram untuk menghias. Keterangan tambahan. Contoh ilustrasi di buku pelajaran. Gambar tubuh manusia yang terdapat pada buku dapat mempermudah pemahaman kita tentang anatomi manusia, seperti buku ensiklopedia ini. Ini adalah buku ensiklopedia yang bergambar tubuh manusia. Jenis-jenis gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi dapat dibuat dalam bentuk cerita bergambar, karikatur, kartun, komik, dan ilustrasi karya sastra berupa puisi atau sajak. Berikut penjelasan tiap jenis-jenis gambar ilustrasi. Kartun. Bentuk kartun dapat berupa tokoh manusia maupun hewan, berisi cerita-cerita humor dan bersifat menghibur. Indonesia memiliki beberapa tokoh kartun seperti Gareng, Petruk, Bagong, dan sebagainya. Penampilan gambar kartun dapat dilihat dalam bentuk hitam, putih, maupun berwarna seperti contoh ilustrasi gambar dalam bentuk kartun berikut. 2. Karikatur. Gambar karikatur menampilkan karakter yang dilebih-lebihkan, lucu, unik, terkadang mengandung kritikan dan sindiran. Objek gambar karikatur dapat diambil dari tokoh manusia maupun hewan. Tak hanya itu, biasanya gambar karikatur sering dijadikan sebagai meme, seperti contoh dari gambar ilustrasi dalam bentuk karikatur berikut. 3. Komik. Gambar ilustrasi dalam bentuk komik terdiri dari rangkaian gambar yang saling melengkapi dan memiliki alur cerita. Bentuk komik dapat berupa buku maupun lembaran gambar singkat, seperti contoh gambar berikut ini.
4. Karya sastra. Karya sastra berupa cerita pendek, puisi, sajak akan nampak lebih menarik minat orang membacanya apabila disertai dengan gambar ilustrasi. Fungsi gambar ilustrasi di sini bertujuan memberikan penguatan dan mempertegas isi atau narasi pada materinya seperti contoh gambar berikut ini. 5. Vignette. Sebagai pengisi dari sebuah cerita atau narasi, dapat disisipkan gambar ilustrasi berupa vignette. Vignette adalah gambar ilustrasi berbentuk dekoratif yang berfungsi sebagai pengisi bidang kosong pada kertas narasi. Berikut adalah contoh gambar dari ilustrasi dalam bentuk vignette. Alat dan bahan menggambar ilustrasi. Ada kuas, cat minyak, dan konte. Objek gambar ilustrasi 1. Manusia. Ukuran ideal tubuh pada bermacam usia. Berikut adalah proporsi tinggi manusia sesuai dengan umur dari manusia tersebut. Objek gambar ilustrasi binatang. Ini adalah contoh gambar dari anatomi jerapah dan anatomi ayam jago. Objek gambar ilustrasi tumbuhan. Bentuk dasar pohon cemara berupa kerucut yang terangkai menjadi pohon yang menjulang tinggi, seperti contoh gambar di bawah ini. Ilustrasi tanaman dan daunnya sehingga dapat diketahui dengan jelas bentuk tulang daunnya, seperti gambar di bawah ini. Gaya gambar ilustrasi. 1. Gaya representatif. Gambar ilustrasi dikatakan bergaya representatif apabila corak perwujudan gambarnya menyerupai keadaan nyata. Gaya representatif dalam gambar ilustrasi sering digunakan untuk memperjelas suatu teks yang memerlukan gambar nyata. Gambar ilustrasi yang bergaya representatif dapat dikerjakan secara manual atau fotografi. 2. Gaya dekoratif. Gambar ilustrasi dikatakan bergaya dekoratif apabila perwujudan gambarnya bersifat menghias atau mendekor dengan cara menstilasi. Sesuai dengan sifatnya, gaya dekoratif cocok untuk menghias halaman, majalah atau koran yang kosong. Gambar bergaya dekoratif ini juga dapat digunakan untuk menghias tata panggung atau ruangan pesta. Gaya karikatural. Gaya karikatur dalam gambar ilustrasi biasanya dibuat untuk kepentingan kritik. Kartun. Gaya kartun dalam gambar ilustrasi dibuat untuk menghibur karena bersifat humor. Gaya karikatural. Pertama, menentukan gagasan, lalu membuat sketsa, mewarnai, dan penyelesaian akhir. Teknik menggambar ilustrasi dan alat bahannya. 1. Teknik kering. Menggambar ilustrasi dengan teknik kering yaitu tidak perlu menggunakan pengencer atau minyak dan air. Ilustrasi dapat dibuat langsung pada bidang 2 dimensi berupa kertas gambar, kemudian dibuat sketsa. Untuk selanjutnya diberi aksen garis atau warna sesuai dengan media kering yang digunakan. Alat dan bahan yang digunakan adalah pensil atau pulpen, arang, krayon.
2. Teknik basah. Media yang digunakan untuk teknik basah antara lain seperti cat air, cat minyak, tinta, atau media lain yang memerlukan air atau minyak sebagai pengencer. Ilustrasi dibuat dengan cara membuat sketsa pada bidang gambar 2 dimensi berupa kertas atau kanvas, kemudian diberi warna sesuai dengan media basah yang sudah ditentukan. Seperti contoh gambar dari teknik basah tersebut. Cara menggambar ilustrasi. Beberapa tahapan dalam menggambar ilustrasi adalah sebagai berikut. 1. Menentukan tema gambar berdasarkan cerita atau narasi. 2. Menentukan jenis gambar ilustrasi yang akan dibuat. 3. Menentukan irama, komposisi, proporsi, keseimbangan, dan kesatuan pada objek gambar. 4. Menggambar sketsa global yang disesuaikan dengan cerita atau narasi. 5. Memberikan arsiran atau warna pada objek gambar sesuai karakter cerita. Berikut adalah rangkuman. Ilustrasi adalah salah satu jenis kegiatan menggambar yang membutuhkan keterampilan menggambar bentuk. Bentuk yang digambar harus dapat memperjelas, mempertegas, dan memperindah isi cerita atau narasi yang menjadi tema gambar. Garis, bentuk, dan pemberian warna disesuaikan dengan keseimbangan, komposisi, proporsi, dan kesatuan antara gambar dan narasi. Sekianlah pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, share, dan komen sebagai bukti pendukung untuk mendukung channel Sahabat Prakarya. Terima kasih karena sudah belajar bersama dengan Sahabat Prakarya.